Kawasan Bukit Hijau dikenal sebagai tempat tinggal orang-orang berpengaruh. Udara sejuk, keamanan ketat, dan rumah-rumah mewah berjajar rapi di sepanjang lereng bukit. Namun, dari semua rumah megah di sana, satu rumah berdesain klasik Eropa dengan pagar besi tinggi dan cat putih kusam tampak paling mencolok. Bukan karena kemegahannya, tapi karena kesunyiannya. Rumah itu sudah bertahun-tahun tak berpenghuni. Dan yang lebih aneh lagi, pemiliknya adalah artis terkenal yang dulu sering pamer aktivitas di rumah itu lewat media sosial, hingga suatu hari semuanya hilang tanpa jejak. Warga sekitar masih mengingat malam ketika 4 mobil box datang diam-diam sekitar pukul 2 pagi, tanpa suara, tanpa lampu terang. Petugas keamanan yang jaga malam sempat curiga, namun diperintahkan untuk tidak mendekat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, rumah itu kosong. Tak ada pengumuman pindah, tak ada kabar. Sang artis pun tak pernah kembali. Setelah kejadian itu, Satpam perumahan hanya bisa geleng kepala saat ditanya. Sejak itu, rumahnya kayak mati, Mas. Tapi anehnya, tiap malam suka ada suara-suara, ujar Pak Agus, Satpam senior yang sudah 15 tahun berjaga di Bukit Hijau. Menurutnya, suara langkah kaki dari lantai 2, geseran meja, dan sesekali suara tangisan pelan sering terdengar dari dalam rumah kosong itu. Ia sempat mengira maling, namun tak pernah ada tanda-tanda perampokan. Bahkan, sistem keamanan canggih rumah itu masih aktif dan tak pernah menunjukkan pelanggaran. Warga mulai resah. Apalagi setelah ada beberapa ART dari rumah sebelah yang mengaku melihat sosok perempuan di balkon atas rumah itu. Rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih, berdiri diam menatap ke arah jalan. Namun, ketika diperiksa, rumah itu terkunci rapat. Desas-desus pun bermunculan. Ada yang bilang sang artis sempat bermain dengan ritual aneh karena stres akibat tekanan dunia hiburan. Ada pula yang menyebut rumah itu dibangun di atas lahan bekas rumah sakit jiwa zaman Belanda. Tapi semua hanyalah spekulasi. Tak ada yang berani memastikannya. Hingga suatu hari, tim dokumenter horor independen bernama Mata Malam tertarik untuk menyelidikinya. Mereka mengajukan izin ke pengelola perumahan, membawa surat legal dan peralatan lengkap. Tujuan mereka sederhana, merekam kebenaran. Tapi, sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di halaman rumah itu, kamera mereka langsung merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Dan itulah awal dari teror panjang yang akan membuat mereka menyesal telah datang ke rumah itu. Tim Mata Malam tiba di depan rumah itu sekitar pukul 10 malam. Angin bukit yang dingin terasa menusuk tulang, tapi hawa aneh justru datang dari arah rumah. Bukan karena gelap atau sunyi, tapi karena ada sensasi diawasi sejak mereka menjejakkan kaki di pekarangan. Pohon Kamboja di dekat gerbang bergoyang pelan, padahal angin nyaris tak terasa. Aneh ya, rumah segede ini, tapi nggak ada satu lampu pun yang nyala, ucap Reza, kameramen utama. Ia menyapu rumah itu dengan kamera night vision, sekadar uji coba. Bersama Reza ada Damar, host utama, Putri, penulis skrip, dan Vian, teknisi alat. Mereka sudah terbiasa masuk lokasi horor, tapi malam itu semua tampak lebih muram dari biasanya. Bahkan Vian yang biasanya cerewet pun mendadak diam. Setelah membuka kunci yang ditinggal pemilik rumah ke pengelola perumahan, mereka masuk. Interiornya masih lengkap, sofa kulit mahal, lukisan-lukisan besar, rak buku, bahkan gelas-gelas kristal masih tertata rapi di meja makan. Tapi semuanya berdebu dan membeku seolah waktu berhenti di tempat itu. Baru 5 menit mereka di dalam, suara ketukan terdengar dari lantai atas. Tok, tok, tok. Mereka saling berpandangan. Tak ada yang bicara.
Reza langsung arahkan kamera ke tangga. Damar memberi isyarat agar tetap tenang. Mereka belum naik, tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat. Tok, 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 tok. Putri yang berdiri paling dekat ke tangga langsung mundur, wajahnya pucat. Itu bukan suara tikus, itu kayak tangan, bisiknya lirih. Vian menyalakan perekam suara eksternal dan mengarahkannya ke atas. Setelah 5 menit, suara itu berhenti. Tapi saat mereka memutar ulang hasil rekaman, jantung mereka seketika mencelos. Di sela suara ketukan, terdengar sayup suara perempuan, sangat pelan, seperti sedang menangis, lalu bicara, "Buka pintu, aku di sini." Putri langsung keluar dari rumah dan muntah di taman. Sementara yang lain mulai sadar, ini bukan gangguan biasa. Reza menunjuk layar kamera. "Lihat ini, ada bayangan di jendela lantai 2. Tadi nggak ada siapa-siapa di atas." Mereka naikkan volume audio dan memperbesar gambar. Jelas terlihat sosok perempuan berdiri di balik tirai. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Gaun putihnya robek-robek dan tangannya seperti menggapai ke arah mereka. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan dari atas, tapi dari belakang mereka, dari dalam lemari besar di ruang tamu. Tok, tok, tok. Perlahan, lemari itu berguncang. Padahal tak ada angin, tak ada kabel, dan tak ada siapa-siapa di rumah itu, kecuali mereka. Lemari tua di sudut ruang tamu bergoyang perlahan, seperti ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar. Kayunya mengeluarkan suara berderit, membuat bulu kuduk keempat anggota tim Mata Malam berdiri. Lemari itu bergaya vintage, tinggi hampir 2 meter, dengan ukiran bunga mawar di pintunya. Tidak ada yang menyangka benda sebesar itu bisa bergoyang sendiri. "Ada magnet? Alat penggerak?" tanya Damar, mencoba rasional. Tapi Vian, teknisi paling paham soal alat, menggeleng cepat. "Ini bukan efek alat. Ini bukan logis." Putri sudah kembali masuk, meskipun wajahnya masih pucat. Ia berdiri jauh di belakang, menggenggam naskah skrip yang mulai bergetar di tangannya. Reza masih merekam. Kamera night vision menangkap jelas pergerakan lemari. Namun, saat ia mencoba memperbesar gambar, layar berkedip sebentar. Sekilas, seperti ada tangan pucat mencuat dari celah pintu lemari. Tapi, hanya sekilas. Tok, tok, tok. 3 ketukan lagi, lebih keras. Kayu pintu melenting sedikit, seperti tertahan sesuatu dari dalam. Damar perlahan mendekat. Ia tahu risiko membuka sesuatu di lokasi angker, tapi nalurinya sebagai host investigatif memaksanya bergerak. "Kalau ini cuma hewan atau angin, kita harus buktikan. Kalau bukan, kita harus tahu juga," gumamnya, mencoba tenang meski nadanya bergetar. Dengan hati-hati, ia letakkan tangan di gagang pintu lemari. Semua terdiam. Bahkan suara jangkrik dari luar lenyap. Saat pintu dibuka perlahan, derit kayu mengisi seluruh ruangan. Kosong, tak ada apa-apa di dalamnya. Hanya pakaian tua, gaun putih rendah-rendah tergantung di satu sisi, dan setumpuk foto dalam bingkai lusuh di bagian bawah. Foto-foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda dengan ekspresi kosong. Posisinya sama di semua foto, duduk di kursi kayu, di ruangan yang sangat mirip dengan ruang tamu ini. Reza mengangkat satu foto. "Ini kayak pemotretan postmortem, tapi matanya terbuka." Vian memeriksa bagian belakang lemari. Tak ada lubang, tak ada akses rahasia. Tapi tiba-tiba, suhu di ruangan menurun drastis. Napas mereka keluar dalam uap putih. Putri menunjuk ke gaun yang tergantung. Itu yang dipakai sosok di lantai atas tadi." Mendadak, pintu lemari menutup sendiri dengan suara bang. Keras. Semua melonjak kaget. Kamera Reza mati total. Alat perekam suara Vian mendadak mendesis, lalu mengeluarkan suara rekaman yang tadi. "Buka pintu. Aku di sini." Namun kali ini terdengar lebih dekat.
seperti dibisikkan langsung di telinga. Mereka memutuskan menutup lemari dan mundur. Tapi belum sempat mereka melangkah jauh, terdengar suara langkah cepat turun dari lantai atas. Dan langkah itu bukan milik siapapun dari mereka. Langkah-langkah berat turun dari lantai atas terdengar jelas. Bukan suara biasa. Ini seperti langkah seseorang yang menyeret sesuatu. Teratur, pelan, berat. Damar langsung memberi kode agar semuanya diam. Kamera Reza kembali menyala, walau indikator baterai terus berkedip merah, padahal sebelumnya penuh. Rekaman harus jalan terus, bisik Reza sambil memfokuskan kamera ke tangga. Tangga kayu tua itu berderit tiap kali langkah turun menghantamnya. Tapi tak ada siapapun di sana. Tak ada bayangan, tak ada wujud, hanya suara. Dan udara di sekeliling semakin dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Vian mencoba menyalakan lampu rumah, tapi saklar tak merespons. Putri sudah terduduk di lantai, wajahnya pucat dan tangan gemetar. "Kita harus keluar sekarang," bisiknya lirih, seperti tak ingin didengar sesuatu. Namun, saat Reza mengarahkan kamera termal ke arah tangga, gambarnya tak menunjukkan suhu tubuh manusia, melainkan satu jejak panas kecil, seperti bekas tangan telanjang di anak tangga kedua. Lalu, satu lagi di tangga kelima. Dan makin ke bawah, makin banyak. Seperti ada sesuatu yang merayap turun, bukan berjalan. Damar melangkah pelan ke arah tangga, mencoba menyentuh salah satu anak tangga yang tampak berbeda warna. Tapi seketika ia menarik tangannya, basah dan lengket. "Ini darah?" katanya kaget. Ia mengangkat tangannya. Benar, cairan kental merah tua, segar dan berbau anyir melekat di telapak tangannya. Darah itu menetes dari anak tangga dan perlahan mulai mengalir membentuk garis ke arah ruang tamu. Mereka mundur cepat. Vian langsung menarik Putri berdiri. Reza mencoba tetap stabil dengan kameranya, tapi keringat dingin membasahi lehernya. Nggak ada logika, nggak ada penjelasan, gumamnya panik. Mendadak terdengar suara anak kecil tertawa pelan dari arah atas. Bukan tertawa gembira, tapi tertawa lirih, seperti mengejek. Putri menjerit. Damar langsung menarik semua keluar dari rumah dan menutup pintu. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, mereka mendengar satu suara pelan dari dalam rumah, seperti bisikan perempuan. "Kalian sudah membangunkannya." Di luar rumah, mereka mencoba menenangkan diri. Tapi tak ada yang bisa menyangkal bahwa sejak membuka lemari, sesuatu telah berubah. Rumah itu seperti hidup kembali, atau makhluk yang selama ini diam, kini mulai bergerak. Reza memutar ulang hasil rekaman tangga. Di detik ke-47, tepat saat darah pertama kali terlihat, muncul sesosok bayangan samar berdiri di puncak tangga. Tinggi dengan rambut acak-acakan menutupi wajah, dan tubuhnya tidak menyentuh lantai, menggantung. Seketika mereka sadar, ini bukan sekadar rumah kosong. Ini adalah tempat penyiksaan, tempat kematian, dan mereka baru saja mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Malam makin pekat, tapi bukannya mereda. Gangguan di rumah artis itu malah semakin intens. Setelah mereka menyaksikan darah menetes dari tangga dan penampakan sosok menggantung, tim Mata Malam memilih menenangkan diri di mobil, tepat di seberang rumah. Tapi ketegangan tak juga surut. Rumah itu seperti terus memperhatikan mereka. Damar duduk di kursi depan, diam, wajahnya tegang. Vian sibuk memeriksa alat perekam suara yang tiba-tiba rusak, sementara Putri menutup wajah dengan naskah yang sudah kusut. Reza, meski tangannya gemetar, tetap menelusuri ulang rekaman visual dari kamera termal dan night vision. Tiba-tiba, Putri menunjuk ke lantai 2 rumah. "Itu, lihat deh,
di jendela kamar kanan, semua langsung menoleh. Di balik tirai putih yang berkibar pelan, terlihat siluet sosok wanita memakai gaun putih panjang. Kali ini, wujudnya lebih jelas. Ia berdiri diam, menghadap keluar. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Tapi yang membuat mereka benar-benar terpaku adalah gerakan pelan tangannya. Seperti melambai, Reza cepat-cepat mengarahkan kamera ke sana. Fokus, zoom in. Sosok itu masih di tempatnya. Tapi saat kamera menampilkan hasil gambar yang lebih jelas, tubuh Putri langsung gemetar hebat. Itu gaunnya, gaun yang tergantung di lemari tadi, teriaknya. Benar saja, gaun putih rendah-rendah robek di beberapa bagian, kotor seperti usang, identik dengan yang mereka lihat di lemari. Tapi yang membuat suasana benar-benar membeku adalah saat Damar menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Coba rewind videonya pas kita baru masuk rumah. Perintahnya ke Reza. Reza memutar ulang. Dan di detik-detik awal, tepat saat mereka membuka pintu depan untuk pertama kali, gaun itu sudah ada di jendela. Sosok itu sudah berdiri di sana sejak awal. Gila, jadi dia udah ngeliatin kita dari awal? Bisik Vian. Mendadak, tirai jendela lantai 2 berkibar kuat, seperti diterpa angin dari dalam. Tapi mereka tahu, semua jendela tertutup rapat. Tak ada aliran udara, tak ada ventilasi terbuka. Lalu terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu mobil. Tok, tok, semua menoleh ke arah kaca mobil. Tapi tak ada siapapun. Jalanan kosong, udara hening. Tok, ketukan lagi. Kali ini dari arah belakang mobil. Damar pelan menoleh ke kaca spion dan darahnya langsung membeku. Sosok wanita bergaun putih yang tadi berdiri di lantai 2 kini berdiri di belakang mobil mereka. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi dari sela-selanya tampak senyum miring yang tak manusiawi. Ia hanya berdiri, diam, lalu pelan-pelan melangkah ke arah pintu mobil sisi Reza. Dan saat Reza mencoba membuka pintu untuk lari, pintunya tak bisa dibuka. Reza panik. Ia menarik tuas pintu berulang kali, tapi kuncinya seperti terkunci otomatis dari dalam. Damar menekan tombol central lock berkali-kali, tapi tak ada respons. Seolah-olah mobil mereka kini bukan kendaraan, tapi penjara. Sosok wanita bergaun putih kini berdiri tepat di samping kaca jendela Reza. Rambutnya menjuntai lebat, menutupi seluruh wajah. Tapi satu matanya, mata kanan, terlihat dari sela rambut itu, membelalak, menatap langsung ke arah Reza. Tak berkedip, Putri berteriak dan membenamkan wajah ke lututnya. Vian mencoba mematikan semua alat elektronik, berharap gangguan itu berhenti. Tapi justru lampu kabin mobil menyala sendiri, lalu berkedip cepat. Kamera night vision yang masih tergantung di leher Reza menyala otomatis, mengarah ke wajah sosok itu. Dan saat hasil gambar muncul di layar kecil kamera, semua terdiam kaku. Wajah perempuan itu sudah rusak. Separuh kulit pipinya hilang, menampakkan tulang dan bekas luka jahitan yang menghitam. Matanya merah menyala, tapi yang paling menyeramkan adalah mulutnya. Tersenyum lebar, seolah senang mereka terjebak. Tiba-tiba, semua jendela mobil tertutup rapat. Suhu ruangan menurun drastis. Napas mereka mulai terlihat dalam uap tipis. Udara seperti berhenti, waktu seperti melambat. Dia masuk ke mobil, bisik Damar. Dan benar, kursi belakang yang awalnya kosong kini terdengar suara derit, seperti seseorang sedang duduk perlahan. Tapi tak ada siapapun secara kasat mata. Putri mulai menangis, menyebut nama Tuhan berulang kali. Vian mendadak kaku, tatapannya kosong ke arah depan. Dari mulutnya keluar kalimat aneh, bahasa yang tak dikenal. Reza menggigil. Ini bukan sekadar arwah penasaran.
Ini entitas yang kuat, ucapnya pelan. Tiba-tiba, alat perekam suara yang rusak sejak tadi menyala kembali, dan suara perempuan terdengar jelas. Aku dulu dikurung di rumah itu, sampai mati. Sekarang, giliranku mengurung kalian. Lalu satu persatu alat di mobil meledak kecil, layar kamera pecah, walkie-talkie mengeluarkan suara jeritan, lampu mobil mati total, dan di tengah kegelapan terdengar suara napas berat dari kursi belakang. Damar memberanikan diri menoleh ke belakang. Tak ada siapapun, tapi di kaca belakang samar-samar muncul tulisan dari uap embun, "Jangan tinggalkan rumahku." Saat itu juga kunci mobil terbuka sendiri. Semua pintu mengayun perlahan. Angin dingin menyapu masuk, dan sosok itu hilang, seolah tak pernah ada. Tanpa banyak bicara, mereka semua keluar. Tapi sebelum meninggalkan lokasi, Vian berkata pelan, "Dia nggak ingin kita pergi, tapi dia juga nggak ingin kita hidup." Dan malam itu, mereka menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari melihat hantu adalah ketika hantu itu mulai mengikuti. Setelah kejadian mengerikan di dalam mobil, Damar memutuskan untuk membatalkan syuting lanjutan malam itu. Tapi saat mereka hendak pergi, mobil Reza tak mau menyala. Padahal aki masih baru, bahan bakar penuh, dan semua sistem sebelumnya normal. Seperti ada yang menahan mereka untuk tetap tinggal. "Ini bukan kebetulan," gumam Vian. "Pucat, kita nggak diizinkan pulang." Akhirnya, dengan sangat terpaksa, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah artis itu hanya untuk menunggu pagi. Damar beralasan, mungkin dengan ramai-ramai dan tetap di ruang depan, mereka bisa bertahan tanpa diganggu. Tapi semua tahu, keputusan itu seperti kembali masuk ke mulut harimau. Pukul 2.30 dini hari, suasana rumah benar-benar mencekam. Meski mereka duduk di ruang tamu, suara langkah dari lantai 2 masih terus terdengar. Langkah kaki, diseret, kadang diselingi suara tertawa kecil, seperti anak kecil, seperti suara boneka rusak. Putri memeluk lututnya sambil membaca doa. Reza tetap menggenggam kamera yang sudah tak berfungsi, seolah itu jimat. Damar memantau keadaan dengan senter. Vian hanya menatap ke langit-langit, keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah dinding dalam. Tok, tok, tok. Lalu muncul dari arah lain. Tok, tok. Seolah ada sesuatu yang mengelilingi mereka dari balik dinding. Lalu terdengar suara yang paling tidak ingin mereka dengar malam itu. Suara pintu lemari di lantai atas terbuka sendiri. "Krea." Damar berdiri. "Gak bisa gini, kita harus keluar, tidur di teras sekalian." Tapi saat mereka berdiri bersamaan, tiba-tiba seluruh lampu rumah menyala sendiri. Terang, lalu langsung mati total. Seketika, seperti diambil alih oleh sesuatu, lalu terdengar suara berat, parau dari arah tangga. "Kalian tamuku malam ini." Mereka semua berbalik, dan di sana, tepat di tangga, berdiri sosok perempuan bergaun putih itu. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Di belakangnya, seperti ada dua bayangan lain, anak kecil dan pria dewasa. Ketiganya menatap tajam ke arah mereka. Damar mencoba membuka pintu rumah. Terkunci, padahal sebelumnya tidak. Ia menendang keras, tapi seperti tertahan dari luar. Vian memukul jendela, tapi kaca itu seolah menjadi baja. Reza menjerit, "Kita dikurung, ini perangkap." Putri tak kuat, ia pingsan di tempat. Reza menariknya ke pojok ruangan. Lalu dari dapur terdengar suara piring pecah. Air kran menyala sendiri. Televisi yang tak tersambung ke listrik hidup menampilkan siaran kabur, dan suara perempuan menangis. Rumah itu berubah, bukan lagi tempat tinggal, tapi penjara roh penasaran. Neraka kecil yang menyamar sebagai rumah mewah seorang artis.
Dan malam itu baru memasuki jam ketiga. Menjelang pukul 3 pagi, rumah itu benar-benar berubah seperti neraka. Putri masih pingsan di pojokan, tubuhnya dingin seperti es. Damar dan Vian terus mencoba membuka pintu dengan alat seadanya, tapi hasilnya nihil. Reza mulai melantur, matanya sayu dan gelisah, seperti orang kesurupan ringan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba lantai kayu ruang tengah mengeluarkan suara kretak panjang. Seperti sesuatu di bawahnya mulai bergerak. Damar memusatkan cahaya senter ke lantai. Dan betul saja, ada satu papan yang tampak sedikit terangkat, seperti pernah dibuka sebelumnya, tapi ditutup asal-asalan. Vian mendekat, membuka papan kayu itu pelan-pelan. Debu dan aroma tanah basah menyembur keluar. Di bawahnya terlihat ruang sempit, gelap, dan lembab, seperti gudang bawah tanah, atau lebih tepatnya, ruang rahasia. "Apa kita masuk?" tanya Reza pelan. "Gua masuk. Gua harus tahu kenapa rumah ini segelap ini," ujar Damar, memantapkan diri. Dengan bantuan tali kamera dan lampu senter, Damar turun pelan-pelan. Ruang itu tak lebih besar dari kamar mandi kecil. Dindingnya dari batu bata kasar, dan di salah satu sudutnya ada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Sebuah boneka bayi dengan kepala retak dan mata hilang sebelah tergeletak di atas kotak kayu. Di dinding ada tulisan merah samar, "Kami dikubur hidup-hidup." Damar langsung memanggil yang lain. Vian ikut turun, lalu memeriksa kotak kayu itu. Perlahan ia buka, dan isinya membuat keduanya mual. Potongan kain putih berlumur darah kering, gumpalan rambut panjang, dan serpihan kuku manusia. Bau busuk menyengat seperti bangkai lama. Reza yang masih di atas memanggil, "Cepet, ada yang datang dari arah tangga." Damar menutup kembali kotak itu dan naik buru-buru. Saat kepalanya keluar dari lubang lantai, ia melihat sosok perempuan tadi berdiri di atas tangga. Tapi kali ini wajahnya sudah sangat dekat. Matanya kosong, mulutnya sobek hingga ke pipi, dan dari lehernya mengalir darah hitam pekat. Ia melangkah turun perlahan, dan setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Putri terbangun mendadak, menjerit histeris, tapi suaranya tenggelam oleh suara jeritan lain. Jeritan dari ruang bawah tanah yang barusan mereka buka. Suara itu bukan berasal dari mereka, tapi dari dalam kotak. "Dia masih hidup?" Vian gemetar. "Bukan dia, tapi yang lain. Mereka dikubur di situ," ujar Damar. Napasnya tercekat. Lalu suara tangis bayi terdengar jelas dari bawah lantai. Tangis yang tak manusiawi. Tangis dari roh yang dikubur dalam dendam. Dan semuanya baru sadar bahwa rumah ini bukan hanya dihantui, tapi dibangun di atas penderitaan yang disembunyikan. Pagi menjelang, tapi kengerian belum reda. Langit luar tampak abu-abu kelam, seperti menolak mentari untuk masuk ke dalam rumah itu. Sekitar pukul 6 pagi, pintu rumah akhirnya terbuka sendiri, perlahan. Tanpa aba-aba, Damar mengangkat Putri, Reza membawa kamera, dan Vian ikut keluar sambil terus menoleh ke belakang. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arah rumah ketika melangkah pergi. Tidak ada yang bicara selama perjalanan ke mobil. Hanya diam, syok. Saat sampai di mobil, keanehan berlanjut. Mesin langsung bisa menyala, seolah tak pernah rusak semalam. Itu makin meyakinkan bahwa semua gangguan adalah bagian dari energi jahat di dalam rumah. Mereka pergi secepat mungkin dari lokasi dan langsung menuju tempat aman, yaitu rumah kontrakan Reza. Di sana, Putri menangis sejadi-jadinya. Damar tak bisa tidur. Vian duduk di pojok ruangan sambil memutar ulang rekaman video dari kamera. Tapi sebagian besar file rusak. Hanya satu file yang bisa diputar, rekaman awal sebelum mereka masuk rumah, dan satu video pendek aneh berdurasi 7 detik.
Dalam video itu, terlihat seseorang wanita tua duduk di dalam ruangan gelap. Ia berkata, "Kalau kalian buka lantai itu, kalian bangunin mereka semua." Suara dalam video bukan suara siapapun dari mereka, dan tak ada yang merasa pernah merekam bagian itu. Tak lama setelah itu, handphone Damar berdering. Ternyata yang menelpon adalah seseorang yang dulu pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah artis tersebut. Pria paruh baya, sebut saja namanya Pak Didi. "Saya dengar kalian masuk rumah itu. Kalian sudah bangunkan mereka ya?" ucap Pak Didi tanpa basa-basi. "Apa maksudnya? Siapa mereka?" tanya Damar. Pak Didi menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Suaranya lirih dan berat. "Waktu dulu rumah itu baru dibangun, istri majikan saya hamil. Tapi karena satu masalah pribadi, dia stres berat dan akhirnya membunuh anaknya sendiri yang baru lahir. Bukan cuma itu, 2 asisten juga dikurung hidup-hidup di ruang bawah lantai karena tahu kejadian itu. Semua ditutupi. Katanya, kalau ada yang bongkar lantai itu, arwah mereka akan keluar dan gak akan pernah tenang sampai satu keluarga baru jadi korban." Reza terdiam. Vian gemetar. Putri menangis lagi. "Kenapa rumahnya dibiarkan kosong bertahun-tahun?" tanya Vian. "Karena sejak kejadian itu, setiap orang yang tinggal di sana berakhir gila atau mati, termasuk adik artis itu sendiri. Tapi semua ditutupi media karena takut jadi aib publik figur." Damar mengepal tangan. "Jadi, sekarang kita yang diburu?" Pak Didi menjawab pelan, penuh peringatan. "Selama kalian masih hidup, mereka akan terus ikut." Sejak menerima telepon dari Pak Didi, suasana di rumah kontrakan Reza semakin mencekam. Padahal mereka sudah jauh dari lokasi rumah artis itu. Tapi tanda-tanda kehadiran mereka justru makin terasa. Lampu ruang tamu berkedip terus meski sudah diganti. Air kran menyala sendiri. Di malam pertama setelah kejadian, Vian melihat bayangan anak kecil berdiri di pojok dapur, hanya menatap tanpa suara. Damar mencium bau darah dari lemari pakaiannya. Dan Putri, yang paling sensitif, setiap malam terbangun dalam posisi duduk, menangis sambil menggumam pelan, "Maaf, aku nggak tahu kalau kalian masih di sana." Reza, yang awalnya paling berani, mulai berubah. Ia tak mau bicara banyak, sibuk menghapus semua file video yang tersisa. Ia bahkan mencoba membakar kamera, tapi kamera itu tidak rusak. Tak terbakar sedikit pun, seolah menjadi medium yang sudah menyatu dengan energi rumah terkutuk itu. Malam terakhir, sebelum mereka memutuskan berpisah, sebuah kejadian membuat mereka tak sanggup lagi bertahan bersama. Saat itu, jam 12.17 pagi, pintu rumah kontrakan terbuka sendiri. Tiba-tiba, semua barang di dapur terjatuh serempak. Televisi menyala sendiri, menampilkan gambar statis penuh noise. Dan di layar TV itu, muncul sosok perempuan bergaun putih, menatap langsung ke arah kamera, seakan tahu mereka sedang menonton. Perlahan, di belakangnya muncul 2 sosok lain, anak kecil dan pria bertubuh besar yang tak punya wajah. Suara perempuan itu terdengar jelas. "Kalian sudah panggil kami. Sekarang jangan tinggalkan kami." Putri berteriak histeris dan langsung pingsan. Damar memutuskan untuk segera membawa Putri ke rumah keluarganya di luar kota. Vian pulang ke kampung halamannya. Reza menghilang. Nomornya tak aktif. Akun media sosialnya lenyap. Ia tak pernah muncul lagi. Beberapa bulan kemudian, Damar mendapat kabar mengejutkan. Reza ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya membusuk dengan ekspresi wajah ketakutan. Matanya terbuka lebar dan di tangannya masih menggenggam sisa boneka kecil. Boneka yang dulu mereka temukan di bawah lantai rumah artis itu. Polisi
menyebutnya kematian wajar karena serangan jantung. Tapi Damar tahu itu bukan serangan jantung. Vian kini rutin mengaji dan tak pernah lagi menyentuh dunia konten horor. Putri pindah ke luar negeri menghapus jejak digitalnya. Sementara Damar masih menyimpan potongan video rekaman terakhir di harddisk eksternal. Ia tak pernah menontonnya lagi. Tapi setiap malam ia dengar suara ketukan 3 kali di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Kadang disertai suara anak kecil tertawa pelan. Cerita ini bukan tentang rumah hantu biasa, tapi tentang kutukan yang hidup, tentang arwah yang tak butuh tempat. Karena mereka ikut bersamamu, jangan pernah buka lantai rumah yang tak kamu kenal. Karena saat kamu buka, mereka ikut pulang selamanya.